Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syuriana Syarifah dengan NIM 230106041. Di sini saya akan mempresentasikan hubungan tingkat pengetahuan dengan kecemasan pasien peroperasi untuk memenuhi tugas metodologi penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Pembedahan atau operasi merupakan prosedur medis yang bersifat invasif dan dilakukan untuk menegakkan diagnosis maupun mengobati gangguan kesehatan seperti penyakit, cedera, atau kelainan tubuh. Selanjutnya di sini ada menurut WHO tahun 2018 ada 140 juta tindakan bedah yang meningkat menjadi 148 juta pada 2019 dan mencapai 234 juta pada 2020. Sebanyak 60-90% pasien preoperasi mengalami kecemasan. Kecemasan terutama disebabkan oleh yang pertama, kurangnya informasi tentang prosedur operasi, kekhawatiran terhadap anestesi, dan ketakutan terhadap hasil operasi. Selanjutnya ada menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, prevalensi kecemasan pada populasi dewasa sebesar 11,6%. Pada pasien preoperasi, angka kecemasan lebih tinggi yaitu sekitar 75-90%. Kecemasan terutama terjadi pada pasien dengan pemahaman terbatas tentang prosedur dan resiko penyakit. Selanjutnya ada penelitian oleh Pangestu 2024 di RSUD Dr. Sudirman Kebumen menunjukkan pengetahuan pasien berhubungan signifikan dengan kecemasan preoperasi. Pasien dengan pengetahuan yang cukup memiliki kecemasan yang lebih rendah. Survei pada 35 pasien, ada 74,3% mengalami kecemasan sedang hingga berat, dan 62,9% memiliki pengetahuan terbatas tentang prosedur operasi. Edukasi preoperasi belum sepenuhnya sistemis, sehingga kecemasan pasien masih tinggi. Diperlukan program edukasi preoperasi yang lebih komprehensif dan terstandarisasi untuk menurunkan kecemasan pasien. Selanjutnya ada selanjutnya ada tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitian itu sebelumnya, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tingkat pengetahuan pasien dengan kecemasan preoperasi, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi kecemasan sebagai upaya untuk menjembatani gap antara bukti ilmiah dan praktik klinis. Selanjutnya, tujuan penelitian pada tujuan umum itu untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dengan kecemasan preoperasi. Dan tujuan khusus itu yang pertama untuk mendeskripsikan karakteristik pasien, yaitu pada usia, jenis kelamin, dan pengalaman operasi. Yang kedua, mengukur tingkat pengetahuan pasien tentang prosedur operasi, pengetahuan tentang anestesi, resiko dari operasi, persiapan preoperasi. Yang ketiga, mengukur tingkat kecemasan pasien menggunakan APAIS, dan yang keempat adalah menganalisis hubungan antara keduanya. Selanjutnya ada kerangka teori. Pada kerangka teori ini, penelitian menggunakan dua teori. Yang pertama itu ada transaction fractional model of stress and coping. Di situ adalah persepsi ancaman bedah. Yang pertama itu adanya ketidakpastian prosedur. Yang kedua ketakutan komplikasi. Yang ketiga kekhawatiran terhadap anestesi. Selanjutnya ada teori health belief model atau HBM, yaitu coping efisiensi. Yang pertama itu kemampuan mengendalikan diri, yang kedua persepsi manfaat dari informasi, dan yang ketiga adalah rasa kesepian menghadapi operasi. Semakin tinggi pengetahuan, maka semakin rendah kecemasan atau hubungan negatif. Selanjutnya ada definisi operasional variabel. Pada variabel bebas itu adalah X, yaitu tingkat pemahaman pasien tentang prosedur operasi, anestesi, persiapan preoperasi, resiko, dan pasca operasi. Yang kedua yaitu ada variabel dependen atau Y, itu adalah untuk mengukur tingkat kecemasan pasien menjelang tindakan bedah dan anestesi. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dengan tingkat kecemasan preoperasi pada pasien yang akan menjalani tindakan pembedahan elektif di RSUD Dr. Sudirman Kebumen.
Yang pertama itu ada jenis penelitian yaitu menggunakan deskriptif asosiatif kuantitatif. Yang kedua, desainnya itu menggunakan cross-sectional. Cross-sectional sendiri yaitu seluruh variabel atau tingkat pengetahuan dan kecemasan operasi diukur pada waktu yang sama. Selanjutnya ada populasi. Dalam penelitian ini, populasinya adalah seluruh pasien preoperasi elektif yang akan menjalani tindakan bedah di RSUD Dr. Sudirman Kebumen pada periode penelitian, yaitu sebanyak 80 pasien per bulan. Selanjutnya, ada teknik sampling. Di sini menggunakan total sampling. Teknik sampling digunakan dalam penelitian ini adalah total sampling, yaitu teknik pengambilan sampel di mana seluruh anggota populasi memenuhi kriteria inklusi dijadikan sampel penelitian secara keseluruhan. Mengapa menggunakan total sampling? Karena jumlah populasi penelitian itu kurang dari 100 orang. Selanjutnya ada kriteria inklusi. Kriteria Kriteria inklusi itu merupakan seperangkat persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon responden untuk dapat diikutsertakan dalam penelitian. Yaitu ada pasien praoperasi elektif, usianya dari 18 sampai 50 tahun, apa pasien ASA 1 sampai ASA 3, pasien kooperatif, dan pasien bersedia menjadi responden. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Di sini ada yang pertama kuesioner pengetahuan menggunakan 10 soal pilihan ganda, yaitu yang pertama itu ada tujuan operasi, puasa preoperasi, apa itu anestesi, resiko dari anestesi, informed consent, dan peran keluarga. Skornya itu ada 3, 0 sampai 5 itu kurang, 6 sampai 7 cukup, 8 sampai 10 itu baik. Yang kedua, menggunakan APAIS atau Amsterdam Preoperative Anxiety dan Information Scale. Ada 6 item skala Likert 1 sampai 5. Gunanya untuk mengukur kecemasan anestesi, kecemasan prosedur, kebutuhan informasi. Skor kecemasan yang juga ada 3. Selanjutnya ada analisis data hipotensi. Yang pertama itu adalah analisis univarian. Analisis univarian itu bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang karakteristik responden dan distributif variabel utama, yaitu di sini ada mean usia, frekuensi jenis kelamin, distribusi tingkat pengetahuan, dan distribusi tingkat kecemasan. Selanjutnya ada analisis bivarian. Bagian ini fokus pada pengujian hipotesis utama, yaitu hubungan antara tingkat pengetahuan dan kecemasan preoperasi. Di sini adalah menggunakan uji Spearman rank. Kenapa menggunakan uji Spearman rank? Karena data berskala ordinal dan tidak harus berdistribusi normal. Maka intervensinya jika P kurang dari 0,05 itu signifikan. Jika R negatif, semakin tinggi pengetahuan, semakin rendah kecemasan. Dan selanjutnya ada etik penelitian. Yang pertama itu ada informed consent. Informed consent itu adalah sebuah perjanjian yang dibuat antara peneliti dan peserta penelitian dengan menyertakan dokumen persetujuan. Selanjutnya ada anonymity, yaitu isu yang berhubungan dengan perlindungan subjek penelitian. Dan yang terakhir ada confidentiality, atau masalah ini adalah suatu isu etis terkait dengan menjaga kerahasiaan hasil penelitian, mencakup baik informasi maupun masalah lainnya. Baik, kurang lebihnya itu dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.